Kinerja PPG dalam Jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Irawati SPD. Saya mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Nusa Cendana dengan nomor induk mahasiswa 2301190982. Saya adalah seorang guru di SMA Negeri Santian, Kecamatan Santian, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam Jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran guna perbaikan pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya? Baik. Semua sehat? Sehat. Oke, semua sehat. Sebelum memulai pelajaran, Ibu bisa minta nih ya, pimpin kita dalam doa. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, mari kita tenangkan hati dan pikiran bantuan yang berbuat. Kalau ke surga yang baik, terima kasih Tuhan kehadiranmu dan kau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Sekarang kami mulai dengan kegiatan kami yang baru. Mohon bersama-sama dengan kami untuk kami Tuhan Yesus agar kami bisa berakhir dan belajar selamat. Terima kasih Tuhan Yesus yang hadir dan menyertai kami hanya beralaskan anak Yesus Kristus kami datang dari Bapa Bapa dari surga. Amin. Amin. Terima kasih ya. Sebelum memulai pelajaran, semua hadir? Betul kelas, semua hadir? Iya. Tidak, ada yang sakit? Ada yang sakit. Siapa? Putri BI, Ya, tadi velak aku ya, dengan anak boy. dengan anak Loin. Sakit tiga-tiganya? Ya, Ibu ada pemberitahuan. Yang duduk di sini semua sehat? Sehat. Hari ini kita belajar apa kalau sehat? Belajar apa? Kimia. Mau belajar kimia? Coba kita saling kimia. Bagaimana? Kimia. Harus Bahagia. Kan namanya kimia harus bahagia. Oke. Sudah siap? Sudah. Hari ini kita akan belajar tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Kalau namanya larutan, berarti ada campuran, ada benda padat, ada benda cair. Sebelum masuk di situ, kita akan belajar tentang keterkaitan materi sebelumnya. Ada yang tahu apa itu zat larut, apa itu pelarut, dan apa itu larutan? Coba, satu orang, apa itu zat larut? Silakan. Zat larut adalah zat yang dilarutkan dalam pelarut. Ya, zat larut adalah zat yang dilarutkan ke dalam pelarut. Mungkin dari kelompoknya Nia, apa itu pelarut? Pelarut adalah suatu zat yang melarutkan zat larut atau cairan padat gas yang berbeda secara kimiawi. Ya, pelarut adalah suatu zat yang melarutkan zat terlarut ya. Kemudian, kalau dari kelompoknya Naila, apa itu larutan? Larutan adalah campuran homogen yang antara zat pelarut dan pelarutnya tidak dapat dibedakan lagi. Ya, jadi larutan itu campuran homogen antara zat pelarut dan zat terlarut.
yang ada mengidentifikasi, menentukan sifat, menganalisis sifat berdasarkan percobaan sederhana yang akan kita lakukan. Dari TK ini ada tujuan pembelajaran. Silakan. Di situ ya, silakan. Melalui model PBL yang dipadukan dengan pendekatan scientific HOTS dan TPACK yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran peserta didik mampu menganalisis sifat, mengidentifikasi, menentukan dan melakukan percobaan untuk membedakan serta membandingkan ciri larutan elektrolit kuat atau elektrolit lemah dengan mengembangkan nilai karakter kerjasama, bertanggung jawab dan komunikatif. Ya, terima kasih ya Uri. Itu tujuan pembelajaran kita. Yang berikut, tadi model PBL saya sudah jelaskan. Berarti Anda nanti bekerja dalam kelompok, mencari masalah, kemudian mencari solusi jalan keluarnya, menggunakan pendekatan saintifik dengan daya berpikir yang tinggi dipadukan dengan teknologi HOTS dan TPA-CK. Hari ini kita punya alur kerangka berpikir hanya ada 2 yang kita mau belajar. Kita pusatkan pada larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang pertama larutan elektrolit, yang kedua adalah larutan non-elektrolit. Itu adalah alur kerangka berpikir dari kita hari ini. Kemudian, sebelum kita masuk di kegiatan inti, saya akan melakukan yang namanya tes awal. Seperti biasa ya, harus ada tes awal. Saya bagikan ya. Tolong bagikan semua. Duduk boleh berdekatan, tapi kerjanya masing-masing. Jika sudah, boleh taruh di samping, nanti saya ambil seperti yang awalnya ya. Jangan lupa tulis nama, hari Senin, tanggal 4 Maret 2024. Kerja masing-masing ya, jangan kerja dalam kelompok. Sudah? Kalau sudah saya ambilnya. Diri sendiri, ada lembar penilaian antar teman, kemudian ada lembar refleksi, lalu ada tes akhir nanti. Jadi saya berharap di dalam kelompok Anda kerjanya sama, aktif ya, karena tadi di studio pembelajaran itu ada bertanggung jawab, kerjasama dan komunikasi. Sehingga nanti sesama kamu harus menilainya objektif ya. Bisa? Bisa. Kalau bisa silahkan Anda berdiri, kita nyanyi satu lagu dulu. Sampai berjaya pulang-pulang.
kepadamu tentang hewan air yang cukup berbahaya ini. Belut listrik berbeda dengan belut pada umumnya karena mampu mengeluarkan listrik. Belut listrik atau Electrophorus electricus adalah jenis ikan air tawar bertubuh mirip belut yang bisa menghasilkan setidaknya 600 volt listrik sebagai mekanisme pertahanan diri dari musuh. Muatan listrik yang dipancarkan seekor belut listrik bahkan cukup kuat untuk mencederai seekor kuda dan menjatuhkannya. Coba bayangkan, bagaimana jadinya jika seseorang mencoba menyentuh atau mendekati hewan ini? Dilansir dari elitereaders.com, sebuah video yang diunggah di YouTube tahun 2010 lalu ini akan memperlihatkan kepada kita reaksi hewan lain yang mendekati belut listrik. Dalam video tersebut, terlihat seekor buaya mendekati belut listrik dan hendak memangsanya. Seorang pria yang merekam kejadian itu melihat belut listrik tampak terperangkap di samping buaya. Saat reptil itu semakin mendekat, belut berusaha melepaskan diri dari perangkap. Buaya itu berhasil menangkap belut listrik dengan gigi tajamnya. Tapi, belut listrik mengejutkan buaya itu dengan senatannya sehingga buaya terlihat tergoncang di air. Bukannya kenyang karena mendapatkan mangsa yang lezat, nasib aligator itu malah berakhir tragis. Belut listrik menyetrum buaya yang memangsanya dengan tegangan tinggi selama beberapa menit. Aligator yang tadinya terlihat lebih kuat dibuat tak berdaya sampai akhirnya tewas di tangan mangsanya sendiri. Di video kali ini kita akan membahas tentang minuman isotonik yang merupakan lanjutan elektrolit. Minuman isotonik pada dasarnya terbuat dari garam mineral dan gula yang diperlukan oleh tubuh. Garam mineral biasanya diperoleh dengan makanan dan minum yang cukup. Garam mineral di dalam tubuh akan membentuk ion positif dan negatif seperti halnya larutan elektrolit. Ion tersebut berfungsi untuk menjaga kadar air dalam tubuh kita. Dengan adanya ion, sel akan mampu mengatur keluar masuknya cairan melalui dinding sel dengan proses difusi ataupun osmosis. Jika sel kekurangan ion, maka sistem perpindahan cairan di dalam sel akan terganggu, yang mengakibatkan sel menciut ataupun pecah. Selain itu, ion juga berperan dalam transfer impuls pada sel saraf. Dan hal ini sangat mempengaruhi kinerja dari organ penting seperti jantung, paru-paru, dan otak. Lalu, bagaimana kita bisa kehilangan ion saat beraktivitas? Ion berperan untuk mengirim air menuju ke kelenjar keringat bila suhu tubuh mulai naik. Keringat akan membawa kalor dari tubuh dan melepaskannya ke udara. Dan yang tersisa hanyalah kulit yang terasa asin. Oke, tadi kita sudah nonton video yang pertama itu di dalam air ada belut listrik, ada buaya, ada manusia. Ketika buaya dan manusia sentuh belut listrik, apa yang terjadi? Kena strom, kemudian pingsan dan meninggal. Nah, kan informasinya belut listrik itu bisa memburu kuda kan? Kuda tenaganya lebih besar, fisiknya lebih besar dari manusia dengan buaya. Kemudian yang berikut, yang video kedua itu ada minuman isotonik yang kamu sudah ambil. Ada Laseda, ada KWF, ada apa lagi? Maison, kemudian ada cuka bumbu dapur, lalu ada garam, ya. Kemudian ada gula. Kira-kira dari semua bahan yang kamu ambil ini dan kamu nonton video itu permasalahannya ada di mana? Yang mau kita cari dalam keadaan. Masalahnya apa? Kira-kira bagaimana Pak? Satu minuman kemasan mengandung elektrolit dan anti-elektrolit. Ya, bagaimana kita mengetahui suatu minuman kemasan atau bumbu dapur itu dia mengandung larutan elektrolit dan non-elektrolit? Caranya adalah dengan membuat yang tadi zatnya yang berupa zat tunggal atau zat terlarut dicampur dengan pelarut. Kalau
Silakan Anda kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD. Jangan lupa di depan LKPD ditulis nama anggota kelompok. Silakan yang butuh air bawa tempatnya, gula garam langsung ambil air di sini, bikin larutan. Ingat ya, masing-masing pengaduk dengan dia punya. Kalau garam dia pengaduk. Silakan air di sini. Diaduk sampai dia larut. Jadi dia membentuk larutannya. Silakan diaduk. Ikuti langkah-langkah yang ada di dalam LKPD Anda. Ikuti langkah-langkah yang ada di dalam LKPD Anda. Saya bagi tisu ya, karena alat elektroliknya satu, saya bagi tisu. Habis Anda celup pakunya di larutan yang satu, sebelum kasih pindah, lap dulu sampai ke kering. Yang mau diuji apa dulu? Garam coba. Mana garam? Baterainya tadi mana? Kasih baterainya. Kasih keluar kemana dulu? Kasih keluar kemana dulu? Ini banyak elektrolit kuat. Sudah sonde. Iya kan semua nanti. Ini coba ini sebelah sini nih. Iya. Karena dia punya paku berbeda. Oh betul. Satu karat satu tidak. Dia pulang menyala kan? Nyala. Oke gantian. Duluan cuka kandungan gimana? Ya, kelompok Maison dia sudah membuktikan kalau garam itu elektrolit kuat. Ya, belum menyala, kemudian ada banyak gelembung batang karbon. Lanjut lagi ini larutannya lain. Ya. Kalau misalkan kalau elektrolitnya sweet error, boleh menggunakan ini saja. Nanti lihat kalau ada. Saya kasih dulu. Gula dengan gas, tapi di
kan? Sama. Karena dia punya gabungan tidak sebanyak enggak. Memang dong. Itu apa? Ciri-cirinya ya, ada sedikit saja kan? Oke, kalau sudah silakan Anda isi. Anda punya hasil yang Anda lakukan praktikumnya itu di dalam ya Kak. Lalu saling di media ya. Setiap orang punya media yang Anda menjawab LKPD dalam ringkasan. Ingat ya, berkunjung ke kelompok lain, bawa buku sama poin. Yang Anda catat adalah larutan yang bedanya. Kalau pilih kelompok power F, catat apa yang terjadi di larutan power F. Kelompok juga begitu pula Lasega dengan Mason. Silakan berkunjung, boleh bertanya. Yang ini boleh bertanya di kelompok ini. Boleh lebih dari satu orang ya. Tapi ingat kelompok tidak boleh kosong, sehingga ada yang pergi bertanya, ada yang bantu menjawab. Silakan berkunjung. Kalau dari kelompok yang sama, kalau dari kelompok yang sama, 2 orang pisah. Jangan 2 orang menuju di satu kelompok. Pisah sama ke kelompok yang sama. Bawa poin, bawa buku. Bukan jalan santai ya. Oke, perhatikan di sini. Sudah? Kita testing sedikit. Bagaimana? Kim, kim, kim. Kim, kim, kim. A, a, a. Kimia. Ulang. 1, 2, 3. Kim, kim, kim. Kim, kim, kim. A, a, a. Kimia. Silakan berdiri. Cari pasangannya masing-masing. Cari pasangannya. Yang tidak berpasangan pindah ke kelompok lain, temukan pasangan. Sudah? Sudah. Yang tidak berpasangan cari. Nah, ini dengan ini. Kita cari pasangan. Ya. Sudah? Berhadapan-hadapan. Halo. Berhadapan-hadapan. Yuk, jangan sibuk dengan ini. Kita main gunting batu kertas. Yang menang, pasangan yang menang maju di depan saling berhadapan-hadapan. 1, 2, 3. Gunting batu kertas. Kamu yang bermain. Gunting batu kertas. Cepat. Yang menang maju di depan. Yang kalah di depan. Teman-teman yang di depan tetap duduk tenang. Kasih jarak sedikit, kasih jarak. Saya punya di sini ada ya, ada snack, ada batu, ada permen. Jadi saya susunnya. Ini untuk kelompok pertama ya. Awas jangan ambil kabel ya. Kabelnya dikasih ke belakang sedikit. Oke, yang duduk kita bantu ya. Permainannya kita begini. Nanti kepala, pundak, lutut kaki. Jadi kita menyanyi. Silakan. Kalau misalnya sampai di pertengahan saya bilang permen, maka Anda harus ambilnya apa? Permen. Jangan ambil batu dengan permen. Ya. Kalau dia benar silakan
satu-satunya nih ya. Jadi yang ini sigap ya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut kaki. Kepala, pundak, lutut kaki. Kepala, pundak, kaki. Wafer. Bermain di situ, silakan. Tambah lagi bermain di sini, jumlah temannya kamu di dalam kelompok. Berarti powernya kurang cekatan, kurang konsentrasi. Oke, karena Anda sudah selesai menjawab, persiapkan diri Anda untuk kita presentasi. Kelompok pertama adalah kelompok cuka, lalu diikuti dengan kelompok Michael, kemudian kelompok apa lagi? Rasegar, baru kelompok power. Setiap kelompok saya kasih waktu presentasi paling lama itu 7 sampai 10 menit. Ya, kelompok cuka. Kelompok cuka masih ini ya. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk diri kita ya. Sudah, silakan kelompok cuka persiapkan 2 orang untuk presentasi. Setiap kelompok. Ingat, kelompok yang presentasi dia akan menjawab pertanyaan dari kelompok yang menyimak. Kemudian anggota yang ada di dalam kelompok bisa membantu menjawab. Karena nanti ada lembar penilaian antar teman. Sambil itu saya juga memberikan penilaiannya. Silakan. Terima kasih. Kami sini akan mempresentasikan hasil praktikum. Garam mengandung elektrolit kuat karena lampunya terang dan gelembungnya ada. Larutan gula mengandung elektrolit non-elektrolit karena lampunya mati dan gelembung tidak ada. Larutan cuka mengandung elektrolit lemak karena lampu mati dan gelembung ada. Membaca pengertian cuka, manfaat dan kegunaan. Pengertian cuka adalah golongan asam basa yang paling mudah didapat yang mengandung asam asetat. Asam asetat ini dihasilkan dari fermentasi etanol oleh bakteri asam asetat. Manfaat dari cuka adalah ruangan dan menghilangkan gulma serta digunakan sebagai salah satu bumbu dalam masakan. Kegunaan cuka biasa dijadikan sebagai penyedap makanan atau cairan pembersihan. Konsumsi cuka yang berlebihan juga dapat memicu iritasi lambung, keasaman yang dimiliki oleh cuka sehingga lama-kelamaan bisa merusak dinding lambung yang lunak dan sensitif. Demikian presentasi kami. Mari kita berikan aplaus kepada kelompok cuka. Oke, yang berikut sesi. Bukan sesi tanya jawab, silakan. Ada Kelompok yang mau bertanya. kelompok yang bertanya silakan. Ada kelompok yang ingin bertanya? Ada dari kelompok Kelompok mana? Kelompok Maison atau? Segar juga ada. Oke, kelompok kelas segar dulu, silakan. Satu pertanyaannya ada kelompok kelas segar, satu dari Maison. Terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok kelas segar akan memberikan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, mengapa garam adalah larutan elektrolit kuat sedangkan cuka merupakan larutan elektrolit lemah?
Ya, kenapa garam merupakan larutan elektrolit kuat sedangkan cuka elektrolit lemah? Oke, dia anggota kelompok boleh menjawab, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kelompok kelas 3. Padatan garam baku tidak dapat menghantarkan arus listrik karena tidak memiliki ion yang bebas bergerak. Sedangkan lelahan maupun larutannya dapat menghantarkan arus listrik karena memiliki ion-ion yang bebas bergerak. Senyawa ionik dapat bersifat elektronik dan dalam wujud lelahan dan larutannya. Ya, jadi kelompok juga menjawab kalau garam dalam bentuk padatan dia tidak bisa menghantarkan arus listrik karena ion-ionnya tidak bergerak dengan bebas. Tetapi kalau garam dalam bentuk larutan mampu menghantarkan arus listrik karena ion-ionnya bergerak dengan bebas. Bagaimana kelompok yang segar? Pas. Ya. Karena kelompok sudah memberikan hasilnya dalam bentuk diskusi presentasi, ada yang memberikan hasilnya, ada yang menanggapi dalam bentuk pertanyaan. Maka langkah yang berikut di antara 4 kelompok ini siapa yang menyimpulkan untuk kita hari ini apa manfaat kita belajar dengan melakukan praktikum sederhana uji elektrolit dari beberapa larutan. Kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari praktikum sederhana ini? Ada yang mau menyampaikan? Ya, silakan, Kiki, silakan berdiri. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diperoleh. Saya mewakili kelompok F akan menarik kesimpulan tentang larutan elektrolit dan larutan elektrolit. Pada larutan elektrolit kuat mencirikan bahwa ada banyak gelembung dan ada lampu menyala. Berarti itu elektrolit kuat. Dan pada non elektrolit ada gelembung sedikit dan lampunya redup. Itu elektrolit lemah. Dan lampunya tidak menyala. Dan pada larutan elektrolit lemah ada pada larutan non elektrolit tidak ada gelembung dan lampunya tidak menyala. Sekian kesimpulan dari saya dan terima kasih. Ya, kita berikan terus. Yang memberikan kesimpulan berdasarkan apa yang sudah kita kerjakan hari ini. Sebelum saya kasih penguatan, karena tidak ada ya, tidak ada. Jadi penguatan dari Ibu hari ini kita belajar tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Ingat larutan elektrolit dan non elektrolit dibagi atas 3, yaitu elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit. Elektrolit kuat ciri-cirinya adalah banyak gelembung di batang karbon yang tadi kita ganti batang karbon dengan paku. Gelembungnya banyak, kemudian bola lampu bisa menyala. Sedangkan kalau elektrolit lemah ada cirinya ada 2, sedikit gelembung tapi bola lampu tidak menyala, atau bola lampu menyala redup tapi dia gelembungnya jumlahnya dalam sedikit tidak banyak. Itu elektrolit lemah. Kemudian non elektrolit itu berarti tidak ada gelembung sama sekali, bola lampu tidak menyala. Kemudian dari 3 larutan yang dibuat di kelompok masing-masing, umumnya kalau garam elektrolit kuat karena banyak gelembung, bola lampu menyala. Kemudian gula dia non elektrolit, tidak ada gelembung, bola lampu tidak menyala. Lalu minuman seperti Power F, kemudian cuka, segar dan maison itu termasuk elektrolit lemah karena punya sedikit gelembung, tetapi bola lampu tidak menyala. Dari setiap minuman ini punya manfaat dan punya efek samping. Kita bahas garam dahulu. Kalau garam manfaatnya dia memberikan rasa enak pada masakan. Tetapi konsumsi berlebihan bisa menyebabkan penyakit darah tinggi. Kalau gula juga sama, dia memberikan rasa enak pada minuman dan masakan. Tetapi konsumsi terlalu banyak bisa menyebabkan penyakit gula darah atau terjadi penumpukan lemak. Jadi nanti gendut seperti Ibu Iranya kalau terlalu banyak makan gula. Bukan berarti makan gula pasir saja yang kau makan. Tadi permen itu mengandung gula, itu wafer mengandung gula,
pada anak kecil bisa menyebabkan gagal jantung. Gagal jantung itu yang ujung-ujungnya kematian. Atau minum maison terlalu banyak, minum segar terlalu banyak, tapi kerjanya cuma duduk-duduk. Larinya apa? Pada kegemukan. Jadi itu fungsi kita belajar apa yang kita gunakan, apa yang kita makan, apa yang kita minum dalam kehidupan sehari-hari berhubungan dengan kimia, terutama pada elektrolit dan non-elektrolit. Jadi bisa dipaham? Bisa. Kalau bisa dipaham, sekarang kumpulkan LKPD dengan tadi media yang Anda kerjakan. Taruh di ujung meja, saya ambil. Dia tidak mau dari atas. Oke. Sebelum mengakhiri kegiatan kita, nanti saya akan bagi yang tadi saya sudah bilang. Ada lembar penilaian diri, ada lembar penilaian antar teman, ada lembar refleksi dengan ada tes akhir. Silakan duduknya sedikit berjarak sebelum saya bagikan. Jadi masing-masing dapat, masing-masing kerjanya sendiri-sendiri. Saya kasih Anda waktu 5 menit ya. Jangan lupa ya, tulis nama, tanggal harinya Senin 4 Maret 2024. Jika ada yang sudah, seperti biasa, dikumpulkan lalu taruh di pojok sampingnya. Digabung terus ditaruh di pojok di sampingnya. Saya ambil. Soalnya pilihan ganda di mana saja ya. Oke, karena Anda telah melakukan pengisian lembar refleksi penilaian diri antar teman dengan tes akhir, sebelum mengakhiri kegiatan ini saya sampaikan bahwa pada pertemuan berikut tolong di rumah Anda belajar tentang reaksi oksidasi dan reduksi. Reaksi oksidasi dan reduksi itu contoh sederhananya kalau melihat pernah lihat buah kentang. Nah, kalau kentang dikupas tidak direndam di air, apa yang terjadi di kentang? Dia berubah warna. Karena makan apel, apakah buah apel akan mengalami hal yang sama dengan kentang ketika dikupas dibiarkan begitu saja? Sama. Jadi ingat ya, sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini, tugas Anda punya tugas ya, sudah belajar tentang elektrolit non-elektrolit. Tolong Anda bikin dalam bentuk kelompok seperti biasa, cari materinya ya di Google, kemudian buat dalam media Canva. Canvanya dirubah dalam bentuk PowerPoint, video. Bisa paham seperti biasa tugas-tugas yang lalu? Bisa kan? Bisa. Oke. Kalau begitu sebelum mengakhiri kegiatan kita, Ibu minta